qadzaf itu kan menuduh orang berzina, Be. Lalu ada pertanyaan, Be, apakah mengatakan orang selingkuh termasuk dalam qadzaf juga atau bagaimana, Be? Qadzaf itu adalah menuduh orang berzina, bahkan bukan saja menuduh. Betul-betul dia berzina, tapi dia tidak dengan 4 saksi. Biarpun benar, maka bukan masalah tuduh menuduh, apalagi menuduh. Kita bertiga begini, ngelihat orang berzina depan mata kita. Mungkin dia ngira gak ada orang, kita lagi duduk berzina di hadapan mata kita. Kita marah. Kita ngaju ke mahkamah, Pak Hakim. Bahkan saya melihat orang berzina. Gimana? Dengan mata ente? Iya, bukan dengan kamera. Mata saya, bukan CCTV, mata saya. Hakim tinggal bertanya, berapa orang kamu? Kami bertiga. Oh ya, kamu yang dicambuk. Karena apa? Umumnya orang urusan ini adalah urusan yang sangat sembunyi. Sehingga hari ini, sampai hari ini pun belum ada dalam sejarah. Kan ada hukuman zina ya. Yang ada hukuman zina, rajam dan seterusnya pada zaman sahabat Nabi SAW adalah dan seterusnya adalah karena ikrar. Jadi belum ada istilahnya orang dihukum karena zina ditemui oleh 4 saksi. Kebayang kalau orang ditemukan paksa itu zinanya di mana? Itu di alun-alun kali. Jadi nggak ada. Itu hanya dalam kisah fikih saja. Di samping itu, ini kan sampai subhanallah, ini kan dosa, ini kan aib. Aib panjang itu ya zina. Makanya kalau ada seorang anak punya bapak mu'allaf, itu masih bangga loh ya. Tapi kalau sudah punya bapak berzina, ibu berzina, nempel di jidatnya. Itu kehinaan. Sehingga di dalam hukuman zina, orang berzina setelah dicambuk 100 kali, bertagribu amin. Hendaknya dijauhkan dari lingkungannya agar orang lupa bahasanya dia pernah melakukan kehinaan. Maka dari itu hati-hatilah ya Abdullah, jauh-jauhlah dari zina. Jangan dekat-dekat dengan muqaddimah zina. Nah, karena zina ini adalah dosa dengan Allah dan Allah, hendaknya seorang hamba segera ngadu kepada Allah, maka tidak dianjurkan bagi orang yang berzina untuk datang ke mahkamah agar dihukum. Maka lebih baik dia menyimpan antara dia dengan Allah dan tobat dengan tobat yang sesungguhnya selesai. Jadi tidak disunahkan untuk mengatakan, wahai hakim, aku telah berzina, ikrar. Itu tidak dianjurkan. Biarpun kejadiannya pada zaman Nabi ada kisah Ghamidiyah, kisah Ma'is, mengatakan, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu, ya Rasulullah, aku kepleset, aku telah zina. Nabi tidak serta-merta menyambutnya kok. Nabi mengalihkan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya sentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku telah berzina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah. La'allaka fakhadta, mungkin di antara 2 paha. Tidak Rasulullah. Sampai 4 kali. Maka baru saat itu dihukum. Nah, sehingga para ulama memahami dari ini adalah Nabi tidak langsung menerimanya. Karena dinasihati tidak seharusnya. Tapi kalau sudah ke mahkamah harus dihukum. Karena ngaku ikrar. Tapi kalau seandainya orang berzina sendiri, udah tutup antara kita dengan Allah. Maka dia sendiri punya kewajiban menutup, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Sehingga kalau kita menceritakan tentang perzinaan seseorang, lah kita sendiri dicambuk. Biarpun bukti. Ada video nggak dianggap. Karena harus 4 saksi, 4 mata, yang melihat dari posisi yang sama, sampai melihat keluar masuknya seperti celak. Jadi masuknya melihat betul. Maksudnya apa kok seperti ini? Agar orang tidak gampang memudah menyebarluaskan aibnya orang. Tidak boleh. Apalagi hanya sekedar dugaan langsung mengatakan selingkuh. Lah, sekarang masalah selingkuh lihat saja. Kalau selingkuh di masyarakat itu sudah langsung berzina ya, menuduh dong. Apa namanya? Yang qadzaf. Terus menuduh ini bukan anaknya dia. Makanya termasuk qadzaf yang kalau kita lacak mengatakan orang sudah jelas nasabnya, tak tanya kamu bukan anaknya dia, mengingkari nasab masuk wilayah ini. Sebab kali ini, kalau kamu katakan aku bukan anaknya bapakku, kamu harus mencarikan siapa bapakku, kalau tidak kau dicambuk. Sebab kau telah mengatakan ibuku berzina. Karena selama ini, maka pengingkar nasab itu hati-hati. Seperti itu. Kalau orang melihat, nah, kemudian jika sudah menuduh, maka dia harus hukum. Tsamanina jaldatan, 80 cambuk. Kalau kita mengqadzaf, menuduh orang berzina, bertanya, apakah kamu berzina, itu adalah kurang ajar, bisa saja bentuk zina. Kan dia tidak akan bertanya kecuali adalah menuduh dulu dia. Kamu zina ya?
Maka dalam sebuah rumah tangga kadang-kadang pertanyaan yang dungu. Dan ini kan beberapa waktu yang lalu ada orang menikah jadi batal gara-gara kebodohan. Sudah menikah berantakan gara-gara kebodohan. Pertanyaannya tidak syar'i, akhirnya dia menjawab juga dengan tidak syar'i. Pertanyaan apa? Yang jujur yuk. Kamu dulu pernah enggak urusan dengan laki-laki? Pertanyaannya aneh, ngapain? Sudah jadi istrimu, sudahlah, tutup. Kalaupun ada masa lalu yang kelam, biarkan. Penasaran, akhirnya betul. Karena yang bertanya tidak syar'i, karena tidak boleh bertanya begitu. Karena misalnya menuduh. Dia bodoh juga menjawab, iya yang tapi maafin saya, hancur, berantakan. Nah, beberapa tahun lalu kita menemukan seorang anak gadis, sudah ketemu laki-laki yang sangat soleh dan baik, cuman karena tersanjung dengan kebaikannya, akhirnya dia apa? Khawatir dia kecewa, dia tulus banget dengan aku, maka aku berterus terang kepadanya. Oh, ditinggal. Karena dia bodoh, makanya urusan dosa kepada Allah, urusan kita dengan Allah. Jangan ceritakan pada siapapun. Tidak boleh kita menceritakan, dan kita juga tidak boleh menceritakan perzinaan seseorang. Kalau memang dia terang-terangan di mata kita, ya kan? Kita nasihati. Nggak boleh kita menyebar ke orang lain. Khususnya para ustadz misalnya, ada orang curhat kepada kami. Kami itu tidak boleh cerita pada istri kok. Tidak boleh. Karena kalau sama zina, kullu ummati mu'afa. Kullu ummati mu'afa. Umatku itu akan aman-aman saja. Ilal mujahirun, kecuali terang-terangan dan apa? Zina. Kalau sudah zina tersebar, musibah akan turun. Nah, jika satu orang sudah tidak malu berzina, maka dia akan mudah mengajak orang yang berzina. Sehingga budaya zina ini harus betul-betul kita jadikan budaya malu. Coba, kalau sudah tahu orang itu, makanya kalau ada seorang berzina, tutup dia. Biar dia kembali kepada Allah. Akan tapi seorang perempuan, tupanya kampungnya kampung jelek, sehingga langsung melecehkan dia. Perempuan tahu enggak dia? Dia sudah dengan banyak laki-laki, tuh orangnya. Semua orang mandang pici. Akhirnya dia sendiri mau tobat susah. Akhirnya putus asa. Ngapain juga tahan-tahan? Orang sudah tahu saya begini. Akhirnya dia ngundang laki-laki juga biasa. Akhirnya apa? Mungkin hatinya dendam. Iya bu, enggak apa-apa, tunggu. Suamimu nanti gilirannya sama aku. Bisa ngomong gitu? Kenapa? Aibnya sudah tersebar. Dia sudah nggak peduli lagi. Dia nggak peduli lagi, terserah. Orang sudah ngomong aku jelek, ngapain juga saya tahan-tahan. Itulah berarti, betul kata sabda Nabi adalah, la tu'idu syaitan. Kalau kita menjelek-jelekkan orang yang seperti itu, maka berarti kita telah nolong setan untuk membalikan dia kepada kejelekannya. Sehingga dia menjadi putus asa kan. Tapi kalau kita ajari, antara kau dengan Allah, cukup kembali kepada Allah, berperan sebagai wanita soleh, selesai. Masalah aman. Nah, itu. Makanya qadzaf dosa gede. Minal kabair dosa gede. Seperti itu. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina, mengatakan orang berzina. Biarpun dia melihat beneran, tidak boleh. Kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar, kita datangin dia, assalamualaikum. Kenapa kau lakukan itu? Tapi saya sebarkan ke masjid, di WhatsApp dan sebagainya. Allah Akbar. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.